Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Sore-sore gua mau bikin konten ngobrol ringan soal masalah hal yang beberapa juga menanyakan ya di kolom komen. Sekali lagi terima kasih komen-komennya, pertanyaan-pertanyaannya, saran kritikannya juga ya. Kali ini langsung aja soal masalah pemain ya kan, pemain Manchester United atau ya 11 pemain Manchester United yang kira-kira menurut gua itu apa ya, bisa didatangkan oleh klub ya atau kerangka tim untuk musim depan. Itu bagaimana 11 pemain. Nah, ini sekali lagi ini opini gua ya, ngobrol ringan amatiran, dan gua berusaha untuk mencari 11 pemain bukan hanya yang bagus ya, tapi juga realistis. Realistis artinya dihadapkan dengan kondisi tim saat ini. Langsung aja, tentunya kan ini juga masih menunggu manajer terbaru siapa kan. Cuman ya we'll see. Formasi yang gua pakai yang sekarang yaitu adalah 4-2-3-1, walaupun tentu saja nanti kalau manajer baru datang bisa jadi berubah kan, bisa jadi 4-3-3 atau bahkan yang lain. Cuman ini asumsi gua saat ini versi pertama, katakanlah demikian, karena juga belum tahu kan konkretnya seperti apa. Ini ya ngobrol ringan amatiran aja, versi gua versi pertama. Gue pakai 4-2-3-1 di sektor penjaga gawang. Langsung aja David De Gea. Gue pikir David De Gea memang ada Dean Henderson ya di pilihan lain, tapi menurut gue justru Dean Henderson, seperti yang gue bilang juga di video sebelumnya, kalau bahkan gue pertimbangkan untuk dilepas baik itu secara permanen maupun secara pinjaman. Kenapa? Ya dia ingin menit bermain lebih, dan melihat performa dari David De Gea yang semakin lama semakin moncer, bukan semakin lama semakin moncer, yang selalu moncer. Oke, musim lalu memang agak sedikit menurun, tapi kalau dilihat 11 tahun kurang lebih dia di Manchester United, luar biasa pencapaiannya, dan menurut gua ya dia masih pilihan utama. Nah, ini yang menarik untuk back tengah. Ya, gua tahu di situ ada Harry Maguire. Well, untuk back tengah, kenapa gue masih masukkan Harry Maguire? Jujur ya, memang penampilannya dia masih belum bagus. Kalau seandainya dia memang mau dijual ya, gue pikir itu tidak realistik. Kenapa? Gue nggak yakin tim lain mau mengambil Harry Maguire dengan harga yang tinggi, sementara kita mendatangkannya dia dengan harga 80 juta. Pun kalau kita melihat dari sisi gaji pun juga demikian. Gajinya tinggi, siapa yang mau membayar gaji yang kurang lebih sama, bahkan ya katakanlah sama saja ya, itu tidak banyak, bahkan mungkin tidak ada. Oleh karena itulah, dan apalagi melihat penampilan performa dia saat ini ya, oleh karena itulah gue masih memasukkan Harry Maguire. Kenapa? Harapannya pelatih yang baru nanti mampu meningkatkan performa dari Harry Maguire, yang kalau gue ringan amatiran, gue percaya sebenarnya dia secara basic atau secara fundament, secara dasar dia punya kualitas di sana. Terbukti ya penampilannya bersama Leicester, lalu ketika pada saat itu dia bermain bagus dengan Leicester, yang meminati bukan hanya Manchester United tapi juga Pep Guardiola. Manchester City pun juga minat dengan seorang Harry Maguire. Lalu pendamping Harry Maguire, Rafael Varane ya. Rafael Varane sebenarnya bagus, cuman yang agak sedikit mengkhawatirkan adalah injury prone ya. Dia rentan cedera, dan itu sudah terjadi beberapa kali musim ini. Kita masih punya pelapis macam kayak Victor Lindelof ya kan, tapi menurut gua tuh tidak cukup. Memang nantinya ada Axel Tuanzebe katakanlah. Bahkan kabar kalau seandainya Erik ten Hag yang jadi, Jurrien Timber yang diincar. Oke, Jurrien Timber menurut gua back muda yang cukup bagus di Ajax ya. Tapi apakah dia punya pengalaman yang cukup mumpuni untuk bisa mengangkat Manchester United? Lah ini tanda tanya juga, karena kalau gua ngelihat ya, salah satu performa bagus dari Jurrien Timber di Ajax ini juga tidak lepas dari partnernya dia di belakang. Jadi menurut gua kalau seandainya memang didatangkan back muda ya katakanlah, ya bisa-bisa saja, tapi dan memang gue harapkan demikian untuk menambah daya saing lagi ya di sektor back tengah utamanya, sehingga kualitas back tengah secara keseluruhan ini nanti bisa terangkat dengan persaingan yang ada di sektor tersebut. Ini kalau menurut gue ya, ringan amatiran. Oke, sekarang di sektor back kanan. Sektor bek kanan ada Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka, dan juga Brandon Williams. Nah, gue pikir dari tiga pemain ini, Brandon Williams by the way memang bisa dimainkan di sektor kanan maupun sektor kiri, dan ini merupakan kelebihan dari yang bersangkutan. Nah, menurut gue dari tiga pilihan ini, gue masih berpikir ya Aaron Wan-Bissaka untuk ditempatkan di sana. Kenapa? Sekali lagi Aaron Wan-Bissaka
Gua melihat sektor bertahannya ya, atau kemampuan bertahannya masih lebih bagus dari seorang Diogo Dalot lah. Bagaimana nanti penyerangannya? Nah, ini untuk lebih dibebankan ya dari pemain yang ada di depan sektor penyerang, utamanya penyerang sayap kanan. Aaron Wan-Bissaka sendiri memang betul musim ini dia tampil tidak cukup bagus, tapi kalau melihat musim kemarin ataupun musim sebelumnya, penampilannya cukup bagus, terutama dari sisi bertahan. Sekali lagi ya, jumlah tackling akurasinya cukup luar biasa. Bahkan sempat dijuluki Spider One kalau tidak salah kan. Ini membuktikan memang dia punya sebenarnya kemampuan, cuman ya itu tadi sedang tidak dalam kondisi yang terbaik. Mudah-mudahan, dan gua harapkan ya, manajer yang baru nanti, tim pelatih yang baru nanti mampu meningkatkan lagi kemampuan dari Aaron Wan-Bissaka. Apakah perlu mendatangkan pemain kanan, bek kanan yang baru? Bisa saja kalau seandainya, sekali lagi ya, klub bisa menjual Aaron Wan-Bissaka ataupun Diogo Dalot ataupun juga Brandon Williams, karena kalau tidak akan terjadi penumpukan di sebelah sana, dan menurut gue justru tidak jadi efisien ya. Lalu sebelah kiri ada Alex Telles, ada Luke Shaw dan juga Brandon Williams ya, lagi-lagi yang bisa dimainkan di sektor kiri. Nah, langsung aja dari ketiga pilihan ini gue memilih seorang Luke Shaw. Dari squad yang ada, gue melihat sebenarnya kedalaman squad di sektor back sayap ini sudah cukup bagus. Artinya kita punya nyaris 3 orang ya, atau 2,5, karena Brandon Williams bisa di kanan bisa di kiri, yang sekali lagi gue harapkan ini akan memperketat persaingan di sektor back sayap kanan maupun kiri. Dan yang sudah ataupun yang sekarang terjadi ini kan memperlihatkan kalau persaingan yang ketat ini juga bisa menaikkan kualitas dari individu-individu yang ada. Diogo Dalot dan juga Alex Telles sudah terlihat di sana. Sekali lagi, apakah perlu mendatangkan back sayap kiri utamanya? Gua pikir sih tidak ya. Dan Luke Shaw juga kan sedang dalam proses untuk diperpanjang kontraknya oleh klub. Oke, gelandang tengah ya, pivot. Nah, di sini ada Fred, ada Scott McTominay, ada juga James Garner, pemain muda yang lagi moncer bersama dengan Nottingham Forest. Nah, bagaimana menurut gua Fred dan juga Scott McTominay? Scott McTominay menurut gua penampilannya masih belum berada di level tertinggi yang gua percaya dengan amatiran ya. Kalau memang sampai masih seperti ini, tidak bisa membawa Manchester United untuk ke level selanjutnya. Tapi kalau seandainya pelatih yang datang nanti atau manajer yang datang nanti mampu mendorong dia, mengkatrol dia, mengangkat dia sehingga skillnya lebih bagus lagi, ya bisa jadi begitu ya. Dan ini sudah pernah terbukti di di sosok Darren Fletcher, katakanlah pemain yang biasa-biasa saja ya, kalau gue bisa jujur, tapi sosok Sir Alex Ferguson mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya sehingga dia bisa bermain di kapasitas tertinggi seorang Darren Fletcher dan juga banyak pemain lainnya. Nah, apakah ini bisa dilakukan oleh manajer yang baru? Ya kalau bisa itu sangat bagus. Pun juga Fred ya. Fred dan juga James Garner. Fred terutama yang penampilannya semakin dari musim ke musim ya, semakin berkembang. Pun juga James Garner yang cukup moncer di Nottingham Forest. Tapi jangan salah, Nottingham Forest levelnya masih di Championship. Apakah dia sudah siap untuk tampil di level tertinggi? Ini juga tanda tanya. Nah, tapi dari ketiga posisi ini, gua merekomendasikan mendatangkan 2 pemain baru ya di sektor pivot. Siapa itu? Langsung aja, ini dia yang gua harapkan. Declan Rice dan juga Youri Tielemans. Declan Rice menurut gua kemampuannya di West Ham selama beberapa musim belakangan ini, terutama sebagai gelandang bertahan pun juga di tim nasional Inggris, benar-benar luar biasa menurut gue. Dan ini yang diperlukan oleh Manchester United, sosok pemain yang mumpuni terutama dan khususnya sebagai defensive midfielder yang mampu memutus serangan lawan di lini tengah, yang mampu memenangkan duel-duel di lini tengah. Dan menurut gue Declan Rice merupakan salah satu pilihan yang cukup bagus. Gue sebenarnya kurang setuju atau kurang suka dengan harganya, tapi kalau gue melihat pemain yang sudah punya pengalaman, utamanya bermain di Liga Inggris di sektor gelandang bertahan ini tidak banyak, dan menurut gue Declan Rice ini bisa jadi target yang bisa diburu oleh manajemen klub. Ditambah lagi dia sudah menunjukkan kan sedikit-sedikit ini keberminatan atau minat bermain di Manchester United. Sementara Youri Tielemans sendiri yang
akan memasuki masa terakhir di Leicester karena kontraknya tidak mau diperpanjang. Ini menurut gue bisa jadi pilihan. Dia sudah punya pengalaman bermain di English Premier League. Dia pemain internasional Belgia, artinya tim nasional, bermain di tim nasional ya bersama timnas Belgia. Skillnya menurut gue cukup bagus, terutama untuk menjadi penghubung antara sektor belakang, tengah, dan juga depan. Kemarin ketika Manchester United menghadapi Leicester, jelas ya, bahkan 2 kali, bukan hanya pertandingan di Old Trafford, tapi juga ketika bermain di kandang Leicester, Youri Tielemans bermain cukup excellent. Dan menurut gua dengan tidak diperpanjangnya kontrak oleh Leicester, mudah-mudahan ada semacam kayak diskon di sana ya. Gelandang serang ya 3. Ini saat ini kalau menurut gua posisi yang terbaik ini sebelah kanan ada Jadon Sancho. Kenapa Jadon Sancho gua kasih di sebelah kanan? Karena menurut gua dan gua percaya inilah posisi terbaik dari seorang Jadon Sancho. Sudah diperlihatkan di Borussia Dortmund bahwasannya ketika dia dimainkan di sayap kanan lebih moncer. Bruno Fernandes tidak perlu ditanyakan lagi. Menurut gue posisi terbaiknya di nomor 10 dan baru saja memperpanjang kontrak, menjadi motor tim di beberapa musim terakhir di Manchester United. Dan gue harapkan dengan komitmen berupa kontrak yang baru bisa meningkatkan lagi performa dia. Plus juga kedatangan manajer baru pastinya dari Manchester United. Marcus Rashford di sebelah kiri, emang betul ini masih tanda tanya ya kalau melihat performa dia musim ini. Tapi di musim-musim yang lalu atau 2 musim yang lalu paling tidak ya, gue melihat posisi Marcus Rashford ini bagusnya memang di sayap kiri. Bagaimana kerjasama yang dia bangun dengan seorang Luke Shaw ini sempat terbangun cukup bagus. Cuman lagi-lagi konsentrasi yang terpecah ya, tidak sepenuhnya di sepak bola. Ini yang membuat turun kemampuan Marcus Rashford di sayap kiri. Oleh karena itulah, gue akan merekomendasikan pemain baru di sektor sayap kiri. Siapa dia? Cody Gakpo. Cody Gakpo, penyerang sayap kiri. Sekarang lagi sering juga dipasang di sayap kiri ya oleh PSV Eindhoven, kapten dari PSV Eindhoven yang musim ini tampil cukup moncer bersama PSV Eindhoven. Menjadi motor serangan juga di usianya yang kurang lebih masih 22 tahun, dipercaya sebagai kapten, menunjukkan kematangan mentalnya. Ini menurut gue bisa didatangkan ya, terutama untuk memperkuat lagi sayap kiri, sayap serang sebelah kiri bagi Manchester United. Kita tahu musim depan kemungkinan besar sekali tidak ada Jesse Lingard, pun juga seorang Anthony Martial ya, yang biasa bermain di sayap kiri, praktis hanya meninggalkan mungkin Marcus Rashford dan juga Elanga. Dan dengan semakin ketatnya kompetisi, menurut gue kita harus menambah daya atau kualitas di sektor sayap serang, utamanya sayap kiri. Oleh karena itulah gue merekomendasikan Cody Gakpo. Bagaimana dengan penyerang tengah, penyerang depan? Saat ini pilihan kita cuma satu, Cristiano Ronaldo. Dan menurut gue untuk musim depan harus ada pemain yang bisa menjadi backup bagi seorang Cristiano Ronaldo, artinya dipasang secara bergantian. Kualitas dari seorang Cristiano Ronaldo mungkin masih cukup bagus, dan gue percaya sebenarnya masih cukup bagus, tapi kemampuan fisik itu yang tidak bisa dipungkiri, dimana di musim ini saja sudah beberapa kali dia absen, baik karena cedera maupun punya masalah fisik. Jadi menurut gue untuk musim depan, seperti juga yang direncanakan oleh Ralf Rangnick, untuk mendatangkan penyerang muda ya, penyerang muda untuk ya backup Cristiano Ronaldo. Nah, ini pemain ini sering dibahas, Darwin Núñez, penyerang tengah asal Uruguay kalau tidak salah, yang bermain di Benfica kemarin ketika menghadapi Liverpool juga sempat mencetak gol ya kan. Pemain yang bagus, rekor golnya pun juga di Superliga Portugal cukup banyak saat ini ya. Tapi apakah dia tepat? Ini yang masih tanda tanya. Kenapa? Masih terlalu muda menurut gua, masih banyak resiko di sana, harga pun juga akan tinggi, dan gua memang betul ya pemain FC Porto yang diambil oleh Liverpool contohnya itu langsung bisa nyetel dari Liga Portugal. Tapi apakah Darwin Núñez akan seperti itu? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi gua punya rekomendasi lain. Siapa itu? Ini dia, Arnaud Danjuma. Arnaud Danjuma, penyerang tengah dari Villarreal, yang sama-sama juga mencetak gol ya. Artinya Darwin Núñez mencetak gol di pertandingan menghadapi Liverpool, sedangkan Danjuma ini mencetak gol tunggal kemenangan menghadapi
Bayern Munchen. Dan Juma ini sudah gue amati betul, terutama ketika tim nasional Belanda bermain, dan juga Villarreal ketika menghadapi Manchester United, dan juga menghadapi Atalanta di penyisian grup Liga Champions musim ini, tampil cukup luar biasa, bisa bermain di sayap kiri pun juga di sektor striker depan ya. Bisa dilihat dari heat maps-nya dia, dan juga ini posisi yang biasa dia dimainkan ya, lebih cenderung di striker dan juga sayap kiri. Finishing ini menjadi kekuatan jadi seorang Danjuma, dan menurut gue ini yang dibutuhkan penyerang tengah ya, tanpa ada kelemahan. Ini kalau versi SofaScore. Oleh karena itulah gue merekomendasikan Danjuma. Ada beberapa calon di sana, termasuk juga seorang Calvert-Lewin ya, yang beberapa sosial media juga membahasnya. Menurut gue cukup bisa sebenarnya. Oke, Calvert-Lewin, hanya saja terutama kalau Everton nanti degradasi, pastinya harganya akan murah kan. Cuman Calvert-Lewin musim ini cedera ya, sering cedera, dan menurut gue ya kita tidak bisa mempunyai pemain yang sering cedera, terutama untuk backup seorang Cristiano Ronaldo. Saat ini Edinson Cavani yang jadi backup seorang Cristiano Ronaldo juga sering cedera. Apa yang terjadi ketika dua orang tidak bisa dimainkan ya, menjadi tantangan atau kesulitan bagi seorang manajer. Oleh karena itulah gue merekomendasikan pemain yang masih muda, punya potensi untuk bermain bagus ya, meledak terutama. Potensi juga bisa bermain di Liga Inggris. Oh ya, dan Juma ini by the way pernah bermain di Bournemouth ya, sebelum dia pindah ke Villarreal kalau tidak salah. Jadi dia sudah punya pengalaman bermain di English Premier League, dan menurut gua cukup komplit untuk direkrut bagi Manchester United untuk menjadi backup seorang Cristiano Ronaldo untuk musim depan. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sih uang yang akan karena menurut gue kan harus realistis juga ya, yang akan bayar atau ditebus oleh klub ya, Manchester United. Kalau Declan Rice ini gue ngelihat di Transfermarkt ya, dinilai 75 juta. Lalu Yuri Tillmans 55 juta. Cody Gakpo ini di angka 25 juta. Sedangkan Arnaud Danjuma di angka 50 juta. Maka kalau ini hitung-hitungannya ya, katakanlah Declan Rice nanti harganya 90 juta, Tillmans 50, Gakpo 25, dan Juma 50, maka 215 juta. Ini apakah cukup tinggi? Ya, bisa jadi ya. Tapi kalau kita melihat ya, Manchester United pernah di musim 2019-2020 menghabiskan 234 juta di awal atau di musim tersebut secara total untuk mendatangkan beberapa pemain. Dan jangan lupa di musim depan nanti atau musim panas di bursa musim panas nanti, kita punya peluang untuk melepas Lee Grant, Juan Mata, Edinson Cavani, Paul Pogba, dan juga Jesse Lingard, yang tentu saja akan menghemat pengeluaran klub. Karena gaji Paul Pogba cukup tinggi, gaji Juan Mata juga cukup tinggi, plus juga gue tambahkan seorang Nemanja Matic ya, gaji kalaupun dilepas juga merupakan salah satu opsi karena gajinya cukup tinggi. Plus juga ini ada Anthony Martial yang bisa juga dilepas oleh klub, pun juga seorang Donny van de Beek, walaupun Donny van de Beek masih 50-50 karena kemungkinan kedatangan seorang Erik ten Hag. Dan jangan lupa masih ada seorang Andreas Pereira juga di sana yang bisa menambah pemasukan klub untuk itu tadi, menebus keempat pemain 215 juta itu tadi. Jadi menurut gua ya masih masuk akal sih, masih realistik kalau menurut gua, ringan amatiran. Dan mendatangkan 4 pemain baru ini menurut gue juga masih realistis kok dari sisi jumlah. Karena kalau kita mengganti terlalu banyak, bongkar pasang cukup banyak, ya menurut gue tidak banyak tim yang melakukan hal tersebut, apalagi dilakukan dalam satu musim, kecuali tim yang bermain di FIFA Championship Manager kayak gitu ya, bisa diganti secara mendadak drastis langsung cukup banyak. Tapi menurut gue, pengalaman gue mengikuti Manchester United ataupun juga tim lain, tidak banyak tim yang melakukan hal tersebut, dan nyaris tidak ada bahkan. Kalau ini ringan amatiran ala gua ya, ini ya hanya sudut pandang gua dari kacamata gua. Jadi menurut gua inilah pemain atau ya 11 pemain dari Manchester United yang bisa dipertimbangkan untuk musim depan.
Bagaimana teman-teman? Ada pendapat lain? Gua tahu pasti punya pendapat yang rame, yang banyak. Tapi menurut gua apapun pendapatnya itu oke-oke saja ya. Asal disampaikan dengan secara sopan. Karena tentu saja wawasan pengetahuan masing-masing orang berbeda-beda. Dan pendapatnya berbeda pun juga tidak apa-apa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sehat-sehat semua sekeluarga. Murah-murah rezeki terus. Lancar-lancar ibadahnya di bulan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.